Topik kita kali ini terkait dengan liabilitas yang berhubungan dengan karyawan atau employee related liabilities. Seperti yang kita lihat dalam slide ini, perusahaan harus melaporkan sebagai current liability untuk kewajiban yang ditanggung oleh perusahaan kepada karyawan atas hutang gaji atau upah, dan ini harus kita laporkan di akhir periode akuntansi. Ketika di mata kuliah pengantar akuntansi materi jurnal penyelesaian, kita juga sudah mengenal akun hutang gaji atau salary payable. Hutang gaji ini muncul pada saat kita mempersiapkan laporan, di mana kita wajib memastikan bahwa angka-angka dan laporan keuangan sudah up to date. Salah satunya terkait dengan hutang gaji. Laporan keuangan tertanggal 31 Desember, namun pembayaran gaji dilakukan oleh perusahaan setelah tanggal 31 Desember, sedangkan karyawan sudah bekerja. Sehingga di sini perusahaan memiliki kewajiban kepada karyawan untuk membayar gaji atas pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh karyawan. Oleh sebab itu, kita sudah paham jurnal penyelesaiannya adalah Jadi jurnal penyelesaiannya adalah salary expense pada salary payable. Materi ini yang kita pelajari di pengantar akuntansi ketika kita membahas adjusting entry. Jadi sampai titik ini kita sudah paham terkait salary payable. Itu merupakan bagian dari liabilitas jangka pendek atau terkait dengan employee related liabilities. Materi selanjutnya terkait dengan liabilitas jangka pendek yang berhubungan dengan karyawan akan kita bahas secara lengkap di sesi sekarang, yang terdiri dari payroll deduction, compensated balance, dan profit sharing dan bonus plan. Jenis liabilitas pertama adalah payroll deduction atau pengurangan gaji atau upah. Contoh untuk ini adalah pajak, asuransi, tabungan karyawan, dan juga biaya terkait dengan serikat kerja atau serikat buruh. Maksud dari pengurangan gaji yang berhubungan dengan pajak adalah perusahaan memotong gaji karyawan untuk pembayaran pajak penghasilan, di mana potongan tersebut menjadi liabilitas karena perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak ke pemerintah. Terkait dengan asuransi, perusahaan biasanya memberikan asuransi kepada karyawan, contoh asuransi kesehatan, di mana perusahaan memotong gaji karyawan untuk asuransi. Kemudian potongan ini menjadi kewajiban bagi perusahaan karena perusahaan harus menyetor biaya asuransi kepada perusahaan asuransi. Selanjutnya terkait dengan tabungan oleh karyawan, banyak perusahaan memotong gaji karyawan sebagai tabungan karyawan. Biasanya ini kesepakatan antara karyawan dengan perusahaan. Potongan gaji karyawan untuk tabungan ini menjadi liabilitas karena karyawan menyimpankan uang mereka ke perusahaan, dan perusahaan memiliki kewajiban untuk menyerahkan ke karyawan ketika karyawan meminta atau mengambil uang tabungan. Contoh terakhir adalah dana terkait dengan serikat pekerja, di mana gaji karyawan dipotong untuk dana tersebut, kemudian perusahaan memiliki kewajiban untuk menyetor dana tersebut ke serikat pekerja. Pemerintah biasanya menyediakan fasilitas berupa jaminan sosial, contohnya adalah pensiun, kemudian asuransi terkait kesehatan. Dari mana pemerintah ini mendapatkan uang untuk biaya ini? Uang ini berasal dari potongan yang dikenakan kepada perusahaan dan karyawan. Jika di Indonesia, dana pensiun didapatkan dari penerimaan negara dalam bentuk pajak, sedangkan dana asuransi kesehatan biasanya didapatkan dari perusahaan sebagai tempat karyawan bekerja. Perusahaan memotong gaji karyawan sebagai asuransi kesehatan sehingga munculkan liabilitas karena perusahaan harus menyetorkan uang tersebut ke perusahaan asuransi atau ke pemerintah. Jadi terkait dengan asuransi ini tergantung kebijakan perusahaan. Terdapat perusahaan yang mengasuransikan karyawan kepada perusahaan asuransi, ada juga perusahaan yang mengasuransikan karyawan yang berhubungan dengan pemerintah. Oleh sebab itu, perusahaan harus melaporkan sebagai liabilitas jangka pendek untuk dana yang sudah dipotong tadi, tapi perusahaan belum menyetorkan ke instansi terkait. Poin kedua adalah income tax withholding. Income tax withholding di sini maksudnya adalah sistem pemotongan atau pemungutan pajak di mana pemerintah membayar
kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkan ke kas negara. Slide ini menunjukkan jurnal terkait dengan payroll deduction. Semua potongan dianggap sebagai kewajiban karena perusahaan sudah memotong tapi belum menyetorkan ke instansi terkait. Kemudian perusahaan juga mengakui adanya beban gaji. Beban gaji bertambah di debit. Ketika perusahaan menyetorkan nanti, maka pasti jurnalnya semua payable ini akan kita taruh di debit, kemudian kita akan mengkredit kas. Materi kita selanjutnya adalah compensated absence. Apa yang kita bahas di sini tentunya tergantung dengan praktek yang diterapkan di perusahaan. Karena beda perusahaan bisa menerapkan manajemen sumber daya manusia yang berbeda. Untuk compensated absence di sini adalah waktu yang diambil oleh karyawan untuk tidak bekerja karena sakit, cuti, dan alasan lainnya. Kita di sini mengenal 3 istilah, yaitu vested right, accumulated right, dan non-accumulating right. Terkait dengan vested right, ini perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan hak kepada karyawan setelah karyawan menggunakan hak, contohnya hak cutinya. Kemudian terkait dengan accumulated right, di sini menunjukkan hak yang dimiliki oleh karyawan, di mana jika karyawan tidak memanfaatkan haknya, maka karyawan tetap mendapatkan hak tersebut di periode selanjutnya. Contohnya adalah seperti ini. Karyawan memiliki hak cuti di tahun 2018, tapi karyawan tidak memanfaatkan hak cuti di 2018. Hak tersebut akan terbawa ke periode selanjutnya, di mana jika karyawan memanfaatkan cuti di periode selanjutnya, maka hak di periode sebelumnya juga ikut terbawa atau terakumulasi. Bedanya dengan non-accumulating right yang terakhir di sini, jika karyawan tidak memanfaatkan hak cuti tadi, maka itu akan hangus. Kalau kita bicara soal akuntansinya, ketika kita berbicara soal accumulated right, di mana hak karyawan tidak hangus tadi, maka ini akan memunculkan liabilitas dan akan memunculkan expense. Tetapi jika ini tidak akan memunculkan liabilitas dan juga tidak akan memunculkan expense. Untuk memahami ini, maka kita langsung masuk aja ke contoh soal. Contoh ini menunjukkan perusahaan Amutron memulai kegiatan operasi pada tanggal 1 Juni 2019 dan perusahaan mempekerjakan 10 karyawan, di mana setiap karyawan mendapatkan gaji sebanyak $480 per minggu. Kemudian pada tahun 2019, karyawan tidak memanfaatkan hak cutinya total sebanyak 20 minggu. Selanjutnya, di tahun 2020, karyawan baru memanfaatkan hak cutinya di sini, di mana ketika 2020 tarifnya berubah ke 540 per minggu. Perusahaan menerapkan accumulated vacation pay. Jika kita mereview kembali ke slide sebelumnya, terdapat accumulated dan non-accumulating. Kita akan lihat dampaknya seperti apa. Pertama, kita memikirkan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019. Ketika 31 Desember 2019 tadi, karyawan tidak memanfaatkan hak cutinya, sehingga perusahaan membuat jurnal beban gaji pada hutang gaji sebanyak 9.600. Makna di sini adalah bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar hak karyawan yang tidak diambil di tahun 2019. Angka sebesar 9.600 berasal dari rate di tahun 2019, yaitu 480 dikalikan dengan jumlah minggu yang tidak dimanfaatkan. Kemudian kita beralih di tahun 2020, di mana karyawan memanfaatkan hak cutinya. Ketika karyawan memanfaatkan hak cutinya, pastinya perusahaan melakukan pembayaran sehingga kas kita berkurang. Kas kita berkurang sebesar 10.800. Ini berasal dari 20 minggu tadi yang dimanfaatkan di tahun 2020 dikalikan rate terbaru, yaitu 540. Kemudian kita mendebit hutang gaji sebesar 9.600 yang merupakan saldo tahun 2019. Selisihnya menjadi expense di tahun 2020 sebesar 1.200. Jadi inilah contoh accumulated right.
Jika ini tergolong non-accumulated right, maka pada tahun 2019 perusahaan tidak perlu membuat jurnal ini. Jadi perusahaan tidak perlu membuat jurnal beban gaji pada hutang gaji. Selanjutnya kita beralih ke profit sharing and bonuses. Transaksi ini biasanya muncul karena adanya janji dan pembayaran dari perusahaan kepada karyawan untuk memberikan bonus atas kinerja karyawan. Jadi di samping memberikan gaji, terdapat bonus. Bonus di sini menjadi beban operasional, dan jika terdapat bonus yang tidak terbayarkan, maka harus dilaporkan sebagai liabilitas jangka pendek. Karena biasanya bonus itu dijanjikan untuk diberikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Untuk contoh ini, ilustrasi bonus berhubungan dengan bonus yang diberikan atas kinerja karyawan selama 1 tahun, yang kemudian perusahaan akan membayar bonus tahun depannya. Jadi kita akan berpikir bagaimana cara kita melaporkan bonus tersebut di tahun sebelum pembayaran bonus. Perusahaan ini berjanji akan berikan bonus sebesar $10.700 yang dibayarkan pada bulan Januari 2021. Kemudian perusahaan menyusun laporan keuangan tertanggal 31 Desember 2020. Pada 31 Desember 2020, perusahaan membuat jurnal penyusuan yang melibatkan beban gaji pada hutang gaji sebesar $10.700. Yang ini adalah menggambarkan liabilitas perusahaan atau kewajiban perusahaan untuk membayarkan bonus di tahun 2021. Bulan Januari 2021 atau ketika perusahaan melakukan pembayaran bonus, maka tinggal jurnalnya hutang gajinya berkurang di sebelah debit sebesar $10.700. Selanjutnya kas berkurang sebelah kredit sebesar $10.700. Baik, ini materi terakhir terkait dengan liabilitas jangka pendek. Topik berikutnya adalah provision.